Jangkar kapalnya ada dua ya, kiri dan kanan. Dan ini penampakan depan kapalnya, guys. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel aku. Oke, di video kali ini aku mau mengajak kalian ke sebuah masjid teman-teman ya. Tapi masjid ini beda daripada masjid-masjid yang lain teman-teman. Kenapa bedanya? Masjid ini tuh berbentuknya seperti perahu ataupun kapal guys ya. Wow. Nah, masjid ini sendiri berada di Serang ya, kota Serang teman-teman. Lebih tepatnya di Drangong, Kelurahan Curug Manis, Kota Serang. Seperti apa masjidnya? Aku akan ajak kalian menelusuri langsung ke masjidnya teman-teman ya. Itu udah ada tuh masjidnya tuh. Tuh. Nah, oke, tanpa buang waktu lagi langsung aja kita ke lokasinya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, sebelum aku masuk ke lokasi perahu ataupun masjid perahu bosoknya, di sini aku mau mereview untuk lingkupnya ya teman-teman ya, lingkup komplek dalam masjid perahu bosoknya. Di sini ada kayak lesehan-lesehan ya guys ya. Nah itu tuh, ada wisata kapal bosok, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, di sini juga ada kotak amal, ada 3 ya. 3 kayak gazebo ya untuk nyantai-nyantai. Nah, di sini juga ada toilet kayaknya, guys. Oke, guys, kita langsung ke perahunya aja ya. Perahu bosok ataupun masjid perahu bosok ya, teman-teman. Dan di sini ada musola untuk wanita juga. Oke, guys, sekarang aku sudah berada di lingkungan ataupun komplek dari masjid perahu bosok ini teman-teman. Masya Allah, mungkin karena memang biaya ya guys ya, biaya untuk perawatannya itu mungkin nggak cukup sedikit ya teman-teman ya. Jadi untuk perahunya sendiri ini, bukan perahu sih, masjidnya ini sendiri kurang terawat ya guys ya. Sebelum masuk ke dalam masjid, di sini juga ada patung dari singa ya teman-teman ya, macan oranye ya, karena warnanya sudah pudar jadinya hanya kelihatan sedikit aja warnanya, dan ada corak-corak hitam juga. Dan di sebelahnya juga ada patung juga guys, jadi ada 2 patung yang ada di depan pintu masuknya teman-teman. Nah ini ada patung singa juga ya teman-teman ya, macan, singa melulu, patung macan maksud aku guys ya, patung macan. Mungkin ini corak putih dan hitam. Dan di sini ada gerbangnya menuju untuk ke dalam masjidnya. Ini gerbang tidak pernah dikunci ya, terbuka untuk siapapun umum yang ingin masuk ke masjid ataupun melihat-lihat keindahan dari masjid perahu bosok ini guys. Oke, langsung aja kita ke dalam ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Oh, dibuka 2 ya. Oke. Ternyata dibuka 2 guys. Di sini ada anak tangga ya, untuk kita naik teman-teman. Oke. Ruangan pertama yang aku temui ini ada sebuah ruangan. Mungkin kayak tempat buat apa ya namanya ya guys ya, buat ABK ceritanya kalau di sebuah kapal itu teman-teman. Masya Allah. Sebelum naik ke atas aku mau lihat keliling-keliling dulu ya untuk bagian bawahnya. Dan aku ditemani oleh ini ponakan guys, dari anaknya teteh aku. Siapa namanya bro? Hanan. Muhammad Anan Nastain ya? Oke. Nah ini aku penasaran nih, ini jangkar asli atau cuma namanya apa ya kalau bisa dibilang ya,
Kita pegang aja langsung lah ya, tanpa penasaran. Oh, kayu ya Nan ya kayaknya. Iya, Kayu ini guys. semen coran. Iya. Tapi kok bunyinya gini, coran apa kayu? Coran. Coran ya. Coran guys. Jangkar kapalnya ada dua ya, kiri dan kanan. Dan ini penampakan depan kapalnya guys. Wah, di situ ada, itu apa tuh? Keris apa? Kris. Keris ya. Ada dua motif keris di situ guys ya. Masya Allah. Oke, ini ya ada orang-orang nggak bertanggung jawab ini yang sudah mengotori dengan tulisan menggunakan kapur ya. Kayaknya si anak-anak ya guys ya. Oke, teman-teman, sudah banyak juga bagian-bagian yang rusak ini bisa dibilang ya guys ya. Karena di sini mungkin tadinya ada saklar ini. Dan di situ sepertinya ada aliran air ya. Untuk pipanya tuh teman-teman. Pipanya ada, itu untuk pembuangannya ada, mungkin untuk wudhu kali ya. Oke guys, kita lanjut ke lantai 2. Ini ada 3 lantai guys. Ada 3 lantai dari perahu ini, perahu bosok tersebut ya teman-teman ya. Oke, di sini ada genangan air mungkin karena hujan ini, karena terbuka ya guys ya. Jadi air pasti ngembang di pelataran-pelataran masjid perahu bosok ini teman-teman. Ayo kita naik. Ada total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 untuk anak tangga yang kita naikin untuk ke lantai 2 ini. Masya Allah. Tadi aku opening di sana tuh. Oke guys, ini aku sudah di pelataran lantai 2-nya. Oke guys, sekarang aku sudah berada di bagian, mungkin ini adalah kalau dari kapal apa namanya ya guys, kalau untuk bagian depan itu geladak ya, apa ya, bagian depan kapal yang bisa kita melihat untuk bagian misalkan kalau kapal berlayar itu. Nah ini bisa ngeliat air ceritanya guys ya. Tuh kita di bagian ujung dari kapalnya teman-teman. Wow, dan ini ada rantai yang tadi jangkarnya teman-teman, yang tadi kita lihat di bawah. Dan ini ada lubang, aku nggak tahu ini nih lubang apa ya, apa hanya lubang biasa aja. Sayang sekali ya teman-teman ya, masjid seindah ini tuh karena mungkin biayanya cukup besar untuk penanganan perawatannya, jadinya banyak tumbuh ilalang ataupun rumput-rumput yang tumbuh di sekitaran bangunan ya guys ya. Dan untuk warna-warna dari cat-catnya juga sudah banyak yang pudar. Di situ juga ada benar-benar kayak perahu guys, ada pesawat apa tuh namanya tuh, benderanya juga. Dan ada lampu juga. Detailnya benar-benar detail menyerupai perahu beneran guys. Nah ini aku tadi belum review ya teman-temannya, nanti dari depan aja aku mereviewnya. Oke, sebelum aku mereview untuk keseluruhan dari perahu ini. Oke teman-teman, aku sekarang sudah berada di bagian ini adalah bagian untuk mungkin sholat ya teman-teman, karena di sini ada sejadah untuk sholat teman-teman. Bisa aku sampaikan, mungkin ruangan ini adalah ruangan untuk sholat ya guys ya. Di sini aku akan sedikit menceritakan dari artikel yang aku baca ya guys ya. Dari artikel yang aku baca bahwasanya Masjid Perahu Bosok ini adalah masjid yang dibangun secara gotong royong oleh 17 orang santri. Masya Allah. Dan masjid berbentuk kapal ini berada di Kelurahan Curug Manis, Kota Serang teman-teman. Pada tahun 2014 Masjid Perahu Bosok ini dibangun di tengah sawah menggunakan dana hasil patungan ya teman-teman ya. Masjid ini dikenal sebagai Masjid Kapal Bosok.
Di sini ada humasnya juga ya, ada humasnya yaitu Bapak Ahmad Al-Mawardi sekaligus pengurus dari Masjid Kapal Bosok ini, mengatakan ke-17 santri membangun kapal berdasarkan perintah dari kasepuhan kampung dan Kiai Nur, pemimpin pesantren Darul Salam. Mereka bekerja siang malam menggunakan uang dari hasil upah mengaji ataupun sumbangan dari orang tidak dikenal, menghormati makam Ki Angga Derpa. Oh, jadi di lingkungan masjid ini ada satu makam dari kiai ya teman-teman, namanya Ki Angga Derpa. Oke, ini yang unik nih guys, yang unik nih. Jadi menurut Bapak Ahmad, untuk arsitektur pembangunan masjid ini, para santrinya mendapatkan petunjuk dari salah satu orang kepercayaan Kiai Nur bernama Muhammad Saiku. Ia adalah pembuat kapal, sehari-hari bekerja di Tanjung Priuk, Jakarta. Masya Allah, ternyata ada melibatkan pembuat kapal juga yang ada di daerah Tanjung Priuk ya guys ya. Selain itu Pak Ahmad juga, pembangunan pun tidak ada menggunakan dana dari proposal. Masya Allah. Jadi dana ini benar-benar dana yang dari hasil mereka, dana hasil mengaji ya teman-teman ya. Jadi nggak ada proposal yang mereka sebarkan ataupun meminta sumbangan kali ya, kayak gitu ya. Proposal baik ke desa maupun ke pemerintah nggak ada ya guys ya. Para santri kebetulan kerja siang malam mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari bayaran mengaji atau menjadi jemaah sholat jenazah. Oke, jadi maklum ya guys ya, biasanya di kampung itu ada bayaran sodakoh untuk santri membantu prosesi pemakaman. Jadi hasil uang-uangnya itu dikumpulkan untuk sedikit demi sedikit membangun Masjid Kapal Bosok ini. Bahkan dari kuli juga nih guys, ini ditulis juga di sini di artikel, dari kuli baris dikasih 10.000, diambil santri 5.000, dapat 1 semen, pasir tidak ada, ayak bekas puing dikumpulkan, siangnya puasa sambil kerja, habis maghrib ngaji sampai isya, kerja lagi malam katanya. Oke. Jadi oke, santri ini juga dari kuli baris dikasih 10.000, terus diambil santri 5.000, gitu loh guys. Pasir tidak ada, ngayak bekas puing-puing guys, masya Allah. Dikumpulkan. Siangnya para santri bekerja sambil berpuasa guys. Habis maghrib ngaji sampai isya, kerja lagi malam. Luar biasa ya, siang malam itu dikerjakan terus untuk membangun Masjid Perahu Bosok ini guys. Jadi di sini disampaikan juga ya, di samping itu ya teman-teman ya, Pak Ahmad juga mengatakan di artikel ini ya teman-teman ya, pembangunan masjid tidak sembarangan dibuat. Jadi nggak sembarangan membuat guys ini guys ya. Sebelum sempurna ada khataman Al-Quran sebanyak 117 kali dan membaca sholawat sebelum masjid dibuka untuk umum. Masya Allah. Baru pada sekitar menjelang puasa, masjid mulai ramai dibicarakan dan didatangi oleh orang sekitaran Serang. Sementara itu salah satu santri ya mengatakan bangunan masjid sendiri setinggi 17 meter. Angka 17 digunakan sebagai filosofi hitungan jumlah rokaat dalam sholat 5 waktu. Masya Allah. Jadi tinggi dari bangunan perahu ataupun Masjid Perahu Bosok ini itu sekitar 17 meter. Mereka mengambil dari filosofi hitungan jumlah rokaat sholat totalnya guys. Masya Allah, kalau memang santri itu udah bekerja pasti hitungannya pasti menggunakan hitungan agama ya guys ya. Selain unik karena berbentuk kapal, masjid ini
Rupanya para santri memasang burung Garuda di atas kapal sebagai lambang negara. Nggak lupa juga ya, tetap ya, para santri juga memasang untuk lambang negara Indonesia di bangunan Masjid Perahu Bosok ini. Oke, segitu aja artikel yang dapat aku sampaikan ya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa baca di Detik Travel. Aku bacanya di Detik Travel guys, yang aku sampaikan tadi ya teman-teman ya. Membacanya di sini ya guys ya, Detik Travel tuh. Di sini dijelaskan semua tuh. Oke. Ya, kelihatan ya guys ya. Oke, kita kembali lagi keliling untuk ke lantai 3-nya. Aku belum lihat untuk ke lantai 3-nya teman-teman. Kita lanjut ke lantai 3 ya. Let's go. Oke teman-teman, kita lanjut ke lantai 3 ya. Ke lantai 3. Wow. Oh, ini juga ada ruangan untuk sholat. Oh, imamnya mungkin di atas ya Nan ya. Jadi ini ada ruangan untuk imam juga guys. Nah, ini dia ruangannya nih. Oke. Dan satu yang masih berfungsi di masjid ini hanya mungkin jam itu ya teman-teman ya. Sama di sini ada buku, ada Al-Qur'annya, kitab ya, ada kitab Al-Qur'an juga. Namun sayang sekali karena mungkin tidak terawat, sudah kotor ya teman-teman ya. Dan untuk di tempat imam juga kayaknya sudah tidak dipakai ya. Kembali lagi ya guys ya, karena merawat bangunan sebesar ini pasti membutuhkan biaya yang banyak sepertinya guys ya. Wih, enak banget ini. Hamparan sawah-sawah dan ada gunung juga di sana. Masya Allah. Indahnya ciptaanmu ya Allah. Nah, itu juga yang tadi disampaikan ya. Ada juga makam dari kiai-kiai juga ya teman-teman ya, yang ada di komplek Masjid Perahu Bosok ini. Oke guys, mungkin videonya juga cukup ya. Aku sudah menelusuri dari bawah hingga ke atas, hingga ke lantai 3 ini. Kemungkinan cukup ya buat teman-teman yang ingin berwisata religi mengenal Masjid Perahu Bosok ini. Untuk dari Jakarta itu kurang lebih untuk ke lokasi itu 3 jam teman-teman ya. Dan untuk aduh, digigit kaki aku. Semoga ada orang baik di sana yang menonton video aku, terus tergerak hatinya ya teman-teman ya, untuk mengaktifkan kembali masjid ini, untuk kembali merehab ya dari masjid ini para sultan-sultan, dermawan-dermawan di luar sana. Insya Allah bila kalian membantu untuk mengembalikan fungsi dari masjid ini, pahala jariyahnya itu luar biasa guys. Selama masjid ini dipakai untuk orang ibadah, itu pahalanya pasti mengalir terus ke kita guys ya, yang bersedekah untuk masjid ini. Oke, gitu aja video aku untuk penelusuran dari Perahu Bosok ini. Kurang lebihnya, bila ada salah kata, salah perbuatan, yang ucapan yang tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf ya. Oke teman-teman, sekian aja video aku penelusuran di Masjid Perahu Bosok ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ini tidak ditutup ya guys ya. Wisata religi ini tidak ditutup, masih terbuka untuk siapapun. Buat siapapun yang mau berwisata ke sini bisa datang, dan ini terbuka kapan saja. Tidak ada hari libur, tidak ada hari ini pun, terbuka setiap harinya.
Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Sekali lagi aku mohon maaf bila mana ada salah kata, salah penyampaian, ucapan yang tidak menyenangkan di video ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aku minta tolong buat semuanya yang baru kenal sama channel aku ini, please supportnya dengan cara like, comment, share video ini sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian guys. Agar apa? Agar akunya makin semangat membuat video-video selanjutnya. Ojo lali di subscribe yang belum subscribe. Aku Idris Suhendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I'm coming home.